Shalom, perkenalkan nama saya Mersinda Sevanya Sailantuera dari program studi ilmu keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2114201034. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dan cara mencegah penyakit jantung. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu Nurse Niwayan Sudarmi Eskep MKes. Sistem peredaran darah pada manusia atau sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh. Darah beredar sambil membawa nutrisi seperti asam amino dan elektrolit, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke sel tubuh untuk memberikan makanan ke sel, melawan penyakit, menstabilkan suhu dan pH, dan mempertahankan homeostatis. Sistem peredaran darah terdiri dari peredaran tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup artinya darah beredar dan mengalir di dalam pembuluh darah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sedangkan sistem peredaran darah ganda berarti darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran, di mana ia melewati jantung pada saat darah mengandung oksigen tinggi dan pada saat darah mengandung karbon dioksida yang tinggi. Adapun alat-alat peredaran darah terdiri dari pertama, jantung. Komponen penting dari sistem kardiovaskular manusia adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem ini mencakup sirkulasi paru-paru yang memberikan oksigen ke darah dan membawa keluar karbon dioksida dan uap air dari tubuh. A. Bagian-bagian jantung. Pertama, katup jantung. Fungsi jantung memompa darah dengan baik menuju paru-paru dan sistem tubuh. Untuk mencegah darah mengalir mundur kembali ke jantung, maka jantung memiliki sistem katup. 2. Struktur dinding jantung. Dinding jantung terbuat dari 3 lapisan, epikardium, miokardium, dan endokardium. Ketiga, ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yakni atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium lebih kecil dari ventrikel dan memiliki dinding tipis, kurang berotot dibandingkan ventrikel. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari A. Pembuluh darah arteri. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Dinding arteri lebih tebal dibandingkan dinding vena, dan keduanya terdiri dari 3 lapisan, yakni yang pertama endotelium atau bagian dalam, yang kedua otot polos dengan serat elastis bagian tengah, dan yang ketiga jaringan ikat dan serat elastis bagian luar. B. Pembuluh darah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter antara 5-10 mikrometer yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrien, serta limbah dengan sel di sekitarnya. C. Vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah kecil yang umumnya membawa darah terdeoksigenasi ke jantung dari jaringan. Umumnya, vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Namun, ada vena umbilikalis yang membawa darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. D. Pembuluh koroner. Oksigen dan nutrisi untuk jantung sendiri dipasok melalui pembuluh koroner. Sistem sirkulasi koroner berfungsi menyediakan pasokan darah untuk otot jantung. Sirkulasi ini berawal dari arteri di dekat aorta, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Setelah memberikan suplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung, darah kembali ke jantung melalui vena koroner dan menuju atrium kanan. E. Vena portal
Aliran darah arteri dari jantung akan menuju ke kapiler yang akan mengarah kembali ke jantung. Vena portal hepatica, terkadang disebut vena porta, adalah pengecualiannya. Vena porta hepatica adalah kumpulan kapiler yang berada di sekitar usus, di mana darah menyerap berbagai sari-sari makanan. Ketiga, darah. Darah adalah jaringan fungsional yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Fungsi utama darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, serta untuk membawa sisa metabolisme untuk dibuang melalui sistem ekskresi. Darah mengandung plasma darah dan sel darah. A. Plasma. Plasma darah adalah bagian darah yang berupa cairan. Fungsi plasma darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Plasma darah juga mengandung beberapa protein yang memiliki fungsi khusus. B. Sel-sel darah. Sel-sel darah ini terdiri dari yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah bekerja mengangkut hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Kedua, sel darah putih. Fungsi sel darah putih adalah sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh. Leukosit mempertahankan kekebalan tubuh dengan cara membunuh dan memakan mikroorganisme serta zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit dibentuk pada sumsum tulang dan juga kelenjar limfa. Ketiga, trombosit. Trombosit berfungsi untuk membekukan darah ketika terjadi luka yang menyebabkan pendarahan. Trombosit dibentuk pada sumsum tulang belakang dan berbentuk bulat atau lonjong tanpa berintih. Cara mencegah serangan jantung. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat untuk jantung. Yang kedua, batasi atau hindari pantangan makanan. Yang ketiga, rutin olahraga dan tetap aktif. Yang keempat, jaga berat badan ideal. Yang kelima, perbanyak minum air putih. Yang keenam, belajar mengelola stres. Yang ketujuh, berjemur sinar matahari. Yang kedelapan, ikuti panduan khusus berpuasa. Yang kesembilan, cek kesehatan rutin. Dan yang kesepuluh, pahami gejala penyakit jantung. Di akhir video ini saya mempromosikan kampus tempat saya kuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat teman-teman yang setelah lulus SMK atau SMA yang bingung mau kuliah di mana, saya merekomendasikan untuk bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di dalamnya terdapat beberapa fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo bergabung dan daftarkan diri teman-teman di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.